Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Triangelina. Saya merupakan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Angkatan 2025 dengan NPM 25066086672. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Etika dan Hukum Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia melalui penyampaian refleksi diri atau monolog yang berkaitan dengan pengalaman pribadi terkait penerapan dari kaidah bioetik dasar oleh seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Pada saat itu, ibu saya sedang menjalani tindakan pembersihan karang gigi atau scaling yang kemudian menjadi syarat untuk dilakukan tindakan selanjutnya, yakni pemasangan kawat gigi. Namun, di tengah tindakan ibu saya mengalami penurunan kesiapan mental yang ditunjukkan dengan kenaikan tekanan darah yang kemudian menyebabkan jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Hal ini tentunya sangat berbahaya apabila tindakan terus dilanjutkan karena syaraf-syaraf pada gigi juga berkaitan dengan anggota-anggota vital pada tubuh lainnya seperti jantung dan lain-lain. Dokter yang menyadari hal tersebut kemudian langsung menghentikan tindakan dan menyampaikan kepada pasien kondisi apa yang sedang terjadi dan juga risiko apa saja yang mungkin menimpa pasien apabila tindakan dipaksakan untuk dilanjutkan. Dokter juga kemudian mengarahkan pasien kepada poli umum untuk mengkonsultasikan tekanan darah pada pasien. Lebih lanjut, dokter juga menyarankan kepada pasien untuk menunda tindakan dari pembersihan karang gigi dan pemasangan kawat hingga pasien merasa siap yang ditunjukkan dengan tekanan darah yang berada dalam batas normal atau aman. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan penerapan kaidah bioetik dasar, yaitu non-maleficence dengan prinsipnya yaitu do not harm. Dokter yang menyadari bahwasannya terdapat kejadian-kejadian atau kondisi yang dapat membahayakan pasien, kemudian langsung menghentikan tindakan-tindakan tersebut, lalu menyampaikan kepada pasien apa yang sedang terjadi. Keputusan dari dokter ini juga dapat menghindari pasien dari serangan komplikasi yang lebih lanjut dengan melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Selain itu, dokter juga menerapkan prinsip autonomi, yaitu menjelaskan kepada pasien apa yang sedang terjadi dan juga memberikan pemahaman kepada pasien terkait potensi risiko apa saja yang mungkin menimpa pasien apabila tindakan terus dilakukan. Lebih lanjut lagi, dokter juga menerapkan prinsip beneficence, yakni dokter menyarankan kepada pasien untuk dilakukan tindakan yang lebih lanjut kepada poli umum guna membuat tindakan selanjutnya, yakni pembersihan karang gigi dan juga pemasangan kawat dapat berlangsung lebih lancar, yang kemudian hal ini berkaitan dengan pemaksimalan kebaikan oleh tenaga kesehatan. Seluruh tindakan atau sikap yang ditunjukkan oleh dokter kemudian sangat berkaitan erat dengan penerapan kaidah bioetik dasar dan sudah sesuai dengan standar-standar yang telah berlaku. Hal ini juga sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari selama 1 semester ke belakang. Penerapan dari kaidah bioetik dasar ini tidak hanya diharuskan untuk dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti dokter atau dokter gigi, tapi juga oleh tenaga kesehatan seperti lulusan kesehatan masyarakat, lulusan ilmu keperawatan, dan juga lulusan farmasi, guna kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pasien dan masyarakat. Mudah-mudahan penerapan dari kaidah bioetik dasar ini terus-menerus dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan di Indonesia yang kemudian dapat membentuk lingkungan yang aman, nyaman, dan meningkatkan kredibilitas dari tenaga kesehatan di Indonesia. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.